Sistem Super Devouring. Bab 296 Terobosan. Cek, membunuh monster lebih baik daripada membunuh orang. Aku juga akan pergi. Ye Xuan mencibir, tiba-tiba mendarat di tanah, dan bergegas ke arah itu. Dia sangat cepat dan menjadi orang pertama yang tiba 1000 meter jauhnya dari kedua penguasa kota, menunggu dengan tenang. Benar saja, 3 sosok bergegas memasuki lingkaran induksinya. Dia berjalan ke arah depan ketiga pria itu dan bersiap menyergap. Ketika ketiga pria itu mendekat, dia tiba-tiba menyerang. Formasi pembunuh angin 8 Desolate. 8 bilah-bilah tajam melesat keluar seketika, mengiris 3 orang penguasa alam bumi dan kota Guangjin menjadi berkeping-keping. Ye Xuan segera mengambil cincin Qian Kun dan senjata milik ketiga orang itu lalu pergi. Panen ketiga orang ini juga cukup bagus, jika ditotal, setara dengan 2 binatang buas yang sangat dalam di alam Tiandan yang sempurna. Hah! Dia datang lagi, dan dia sebenarnya ada di alam Tiandan. Ye Xuan tertegun, dan segera menyiapkan susunan kabut dan susunan gema. Saat ia mencapai kesempurnaan agung alam pil bumi, ia dapat membunuh musuh secara instan, namun saat ia mencapai alam pil surgawi, ia harus melakukannya dengan serius. Pada saat ini, lelaki yang sedang berlari ke arah raksasa sumber hijau yang berada di tahap sukses kecil alam Tiandan mengerutkan kening dan berkata tanpa sadar, pembentukan spiritual, siapa yang mengatur ini? Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak banyak berpikir dan langsung melangkah maju. Di sini, dia hanya takut pada 2 orang, satu adalah penguasa kota Guangjin Yuan Yibo, dan yang lainnya adalah penguasa kota Shenzhou Zheng Shuohai. Lagi pula, dia tidak takut pada siapapun. Ia langsung memacu kecepatannya, sambil berpikir, kalau ada yang berani mencari masalah dengannya, ia akan langsung membunuhnya. Orang ini adalah pemuda yang dipanggil Yuan Yibo sebagai Pangeran Yangling. Pah! Tuan muda Yangling melangkah ke dalam susunan gema, dan pada saat berikutnya, suara renyah datang dari samping. Seseorang. Siapapun kamu, mati saja. Untuk berjaga-jaga, Tuan muda Yangling mengayunkan pedangnya dan langsung membelah sasaran menjadi 2. Namun, ini tetap saja boneka yang digunakan Ye Xuan untuk menipu ke arah timur dan menyerang ke arah barat. Suara mendesing. Tepat saat dia hendak melancarkan gerakan, Ye Xuan memanggil pedang 8 kehancuran dan mengayunkannya. Tuan muda Yangling langsung bereaksi, mengangkat tangannya dan menangkis pedang 8 kehancuran. Ini. Tuan muda Yangling membuka matanya lebar-lebar dan dengan cepat menutup telinganya dengan Dan Yuan. Berdengung. Terdengar suara keras, Tuan muda Yangling terguncang dan terlempar keluar. Segera setelah itu, sebuah kerucut tajam menyerangnya. Seni bela diri tingkat bumi tingkat atas, Cross Skylight Slash. Tuan muda Yangling menebas dan menyapu dengan tangan kanannya dengan cepat, dan serangan silang langsung keluar, menghancurkan langit. Kuat sekali. Kekuatan orang ini jauh di luar kemampuanku untuk mengalahkannya saat ini. Mundur. Ye Xuan yang berada tidak jauh darinya pun merasakannya, lalu segera mencabut pedang 8 Desolate dan melarikan diri. Jika serangan gagal, segera lari. Ye Xuan tidak menyangka bahwa dia akan menabrak tembok kali ini. Lawan bereaksi cepat dan langsung melindungi telinganya dengan Dan Yuan, membuat pedang Zentian 8 kehancuran tidak efektif. Lalu dia menghancurkan Tian Chongpo. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang dapat ia tangani saat ini. Jadi, Anda hanya bisa berlari. Tuan muda Yangling berguling dan mendarat dengan selamat, lalu dengan cepat bergegas menuju tempat terbentuknya 8 pedang Desolate. Namun setelah beberapa lama mengejarnya, dia tidak menemukan seorang pun. Kau memang punya beberapa kemampuan. Jika aku menangkapmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tuan muda Yangling mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi, bermaksud membantu Yuan Yibo menghadapi Zheng Shuohai terlebih dahulu. Setelah dia pergi, Ye Xuan berjalan keluar dari bawah rindangnya pohon. Pria ini sangat kuat namun masih sangat muda, dia jelas bukan dari kota Guangjin. Sepertinya keadaan sedang tidak baik. Ye Xuan berkata dalam hati, lalu menghilang dalam sekejap lagi. Dia harus menerobos secepatnya dan kemudian pergi membantu. Selanjutnya, dia bertemu dengan tim yang terdiri dari 3 orang dari kota Guangjin, dan kemudian membunuh raksasa sumber hijau di alam Tiandan.
Setelah menelan ramuan batin binatang misterius yang baru saja memasuki alam pil surgawi, suara perintah sistem akhirnya terngiang dalam benaknya. Ding, tuan rumah telah berhasil mencapai kesuksesan kecil di alam bumi dan akhirnya berhasil. Ye Xuan menghela napas lega. Setelah terobosan, kekuatan dan yuannya meroket, dan kebugaran fisiknya juga meningkat pesat. Pada saat ini, kristal yang dimakannya telah mencapai 800. Jika begitu banyak ramuan batin diberikan kepada orang lain, mereka tidak akan memiliki masalah dalam mencapai kesuksesan kecil di alam pil surgawi. Akan tetapi, dia hanya mencapai keberhasilan kecil di alam pil bumi. Ledakan. Tepat saat dia menerobos, pertempuran yang tak jauh dari sana menjadi lebih intens. Dari pertarungan 1 lawan 1 antara dua orang, kini berkembang menjadi pertarungan jarak dekat berskala besar yang melibatkan lebih dari 10 orang. Terlebih lagi, dari apa yang didengarnya, tampaknya kota Shenzhou masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya kota Guangjin punya senjata rahasia. Tidak, kita harus segera pergi dan membantu. Ye Xuan tidak berani berpikir lebih lama lagi dan segera berbalik dan bergegas. Jika orang-orang dari kota Shenzhou dihancurkan, maka dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 1% ramuan batin. Titik. Hahaha, Zheng Suohai, kenapa kamu malah kabur? Bukankah kamu tadi sangat sombong? Tuan kota Guangjin, Yuan Yibo tertawa. Pada saat ini, Zheng Suohai, penguasa kota Shenzhou, sedang dipukul mundur oleh Yuan Yibo. Ini bukan karena dia lebih lemah dari Yuan Yibo, tetapi karena pria kuat lain, pria kuat yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam Tiandan. Mundur, semuanya mundur. Zheng Suohai berteriak dengan wajah serius. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, ahli sukses kecil alam Tiandan yang tiba-tiba muncul bahkan lebih kuat dari Zheng Suohai. Oleh karena itu, tidak banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Haha, kalau kamu mau pergi, itu tidak semudah itu. Kalau aku biarkan kamu kabur, kamu mungkin akan kembali untuk membunuhku suatu hari nanti. Aku tidak sebodoh itu. Tuan Yang Ling, tolong ambil tindakan. Yuan Yibo berteriak keras. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Zheng Suohai tenggelam ke dasar. Tuan Yang Ling, bukankah ini Tuan Muda Kota Yang Ling, salah satu dari 3 kota teratas di Zhongzhou? Baiklah, Tuan Xie, bantu Tuan Kota Yuan membunuh mereka. Aku akan menghentikan raksasa sumber hijau ini yang berada di level minor alam Tiandan. Sebuah suara muda terdengar. Segera setelah itu, sebuah sosok muncul dari samping dan bergegas keluar. Tidak bagus. Zheng Suohai menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Ada 2 orang di tahap kesuksesan kecil alam Tiandan, yang satu sama kuatnya dengan dia, dan yang satu lagi lebih kuat darinya. Jika mereka dikepung, nyawa mereka akan terancam. Moral para prajurit yang baru saja memasuki alam Tiandan dan alam Didan melonjak tinggi, mereka pun bergegas menghampiri Zheng Yu dan anak buahnya. Di sisi lain, Ye Xuan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia melihat ke belakang orang-orang yang pergi dan berpikir dalam hati, jika aku pergi sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa mengejar mereka. Aku mungkin juga pergi dan membuat masalah bagi Tuan Muda Yang Ling itu. Dia juga mengerti bahwa Tuan Xie harus menjadi pengawal Tuan Muda Yang Ling. Selama Tuan Muda Yang Ling diancam, dia akan kembali. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tiba-tiba bergegas keluar. Saat ini dia bukan tandingan Tuan Muda Yang Ling, bahkan serangan diam-diamnya pun gagal. Tetapi sekarang dia telah membuat terobosan, dan masih belum pasti siapa yang akan menang. Pada saat ini, Tuan Muda Yang Ling sedang bertarung dengan raksasa sumber hijau yang berada di tahap kesuksesan kecil alam Tiandan, dan tidak menyadari bahwa Ye Xuan telah mendekat secara diam-diam. Bab 297, Pangeran Yang Ling, mati. Ledakan. Ledakan. Pangeran Yang Ling terus menyerang. Fisiknya bahkan lebih baik dari lelaki tua yang Ye Xuan bunuh sebelumnya. Kekuatannya terbilang kuat untuk seseorang yang baru saja memasuki alam Tiandan. Namun, fisiknya masih jauh lebih buruk daripada Ye Xuan. Desir. Ye Xuan langsung melintasi 100 meter dan bergegas ke sisi Tuan Muda Yang Ling. Secara kebetulan, raksasa sumber hijau juga membantu Ye Xuan. Serangan dari 2 arah yang berbeda membawa tekanan luar biasa pada Tuan Muda Yang Ling. Kau sampah lagi.
Kali ini, Tuan Muda Yang Ling akhirnya melihat wajah Ye Xuan, dan sejumlah besar dan Yuan segera melonjak keluar. Setelah menghindari serangan raksasa sumber hijau, dia memegang pedang di depannya untuk menahan sapuan pedang 8 desolate milik Ye Xuan. Namun, ketika dia keluar, Ye Xuan meminum sebuah pil dali. Ye Xuan pernah memakannya sekali saat dia berada di alam Rendan. Pil kuat semacam itu hanya berguna bagi para pendekar di negeri Rendan. Kali ini, pil itu adalah pil kekuatan tingkat alam pil bumi, satu pil bernilai 30 poin kristal pemakan. Kekuatan ganda membuat serangan Ye Xuan sangat kuat. Pukulan menyapu ini langsung mengangkat Tuan Muda Yang Ling ke udara. Melihat ini, Ye Xuan langsung mengganti senjatanya. Anak panah rantai 7 bintang. Anak panah rantai 7 bintang. Anak panah rantai 7 bintang. Sebelum Tuan Muda Yang Ling terbang 100 meter jauhnya, Ye Xuan telah melancarkan 3 serangan prediktif. 21 anak panah melesat ke arah Pangeran Yang Ling bagaikan kilat. Brengsek. Tangan Tuan Muda Yang Ling gemetar akibat pukulan itu. Melihat 21 anak panah itu, dia melesatkan beberapa telapak tangan dan Yuan dengan seluruh kekuatannya. Dengan mencoba menghalangi anak panah tersebut, dia pun dapat mempercepat laju larinya dan terhindar dari jalur serang anak panah tersebut. Telapak tangan besar ini sangat kuat, namun mudah ditembus dan hanya menangkis 3 anak panah. 18 sisanya dengan cepat menyapu tubuhnya. Engah! 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 Meskipun Tuan Muda Yang Ling mencoba menghindar, dia tetap terkena 4 anak panah. Pahanya, bahunya, perutnya dan lengannya semua tertusuk, dan darah seketika mewarnai pakaiannya yang seputih salju menjadi merah. Brengsek. Tuan Muda Yang Ling menggertakkan giginya dan mengutuk. Meskipun dia terhindar dari pukulan yang mematikan, wajahnya tiba-tiba menegang lagi pada saat berikutnya. Ye Xuan berhasil menyusulnya, dan dengan pedang 8 kehancuran di tangannya, dia menebasnya dengan ganas dari atas ke bawah. Ledakan. Tuan Muda Yang Ling menopang pedang panjang itu dengan kedua tangan dan meletakkannya di kepalanya. Dia langsung terjatuh ke tanah, dengan separuh tubuhnya tertanam di lumpur. Kekuatan Ye Xuan yang tak tertandingi membuat tangannya gemetar hebat. Beruntunglah dia mempunyai fisik yang kuat, kalau tidak dia akan terpotong 2 oleh pedang ini. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ye Xuan, yang berjarak lebih dari 10 meter, sebenarnya memegang pedang dengan satu tangan. Tidak bagus. Dia melotot dan memperhatikan Ye Xuan meninju udara. Kecepatan pukulan ini bahkan melebihi kecepatan pukulannya dan mengenainya dalam sekejap mata. Ledakan. Tuan Muda Yang Ling terkena pukulan di dada, dan nafas di tubuhnya langsung menjadi tidak teratur. Tangannya tak lagi mampu menopang pedang besar 8 kehancuran. Desir. Pedang 8 kehancuran menebas dengan suara keras, memotong lengan kiri Tuan Muda Yang Ling dan separuh bahunya. Potongannya sangat rapi, dan sepotong tulang putih dapat terlihat pada lukanya. Dengan bahu kirinya terpotong, Tuan Muda Yang Ling hampir pingsan kesakitan, tetapi pada saat ini, pedang 8 kehancuran meledak lagi. Ledakan. Tuan Muda Yang Ling benar-benar tercengang. Dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir pedang 8 kehancuran dan tidak punya cara untuk melindungi telinganya. Walaupun tidak ada penguatan dari susunan gema kali ini, tetap saja mampu membuatnya pingsan selama 2 detik. 2 detik sudah cukup bagi Ye Xuan untuk membunuhnya 10 atau 100 kali. Mati kau! Ye Xuan yang jaraknya lebih dari 10 meter, matanya berkedip. Dia tiba-tiba melangkah maju dengan kaki kirinya dan langsung berada di depan Tuan Muda Yang Ling. Kemudian dia menusukkan pedang 8 desolate langsung ke dada Tuan Muda Yang Ling. Mendesis. Suara tusukan itu sangat menggairahkan. Tuan Muda Yang Ling menatap Ye Xuan dengan darah muncrat dari mulutnya. Tatapan matanya tajam, tetapi saat itu kesadarannya mulai memudar perlahan, lalu dia pun pingsan dengan lemah. Setelah Guru Yang Ling kehilangan semua vitalitasnya, Ye Xuan mengumpulkan barang-barang dan tubuhnya. Kemudian, Ye Xuan segera memeriksa cincin Qiankun milik Tuan Muda Yang Ling. Sial, aku kaya. Pada saat ini, raksasa yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam Tiandan juga mengundurkan diri. Ye Xuan menghindar dengan gesit dan cepat lari, menghilang dalam sekejap mata. Apa yang dia latih sekarang adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat atas yang dipelajarinya dari orang tua itu.
Raksasa yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil alam Tiandan ini tidak menemukan Ye Xuan, jadi dia segera berbalik dan bergegas menuju Yuan Yibo dan yang lainnya. Apa? Yuan Yibo dan Xie Lao yang mengejar Zheng Suohai dan yang lainnya, tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh setelah mendengar suara keras di belakang mereka. Apa? Kenapa benda itu datang ke arah kita? Di mana Tuan Muda? Xie tua terkejut dan berhenti. Dia juga tahu kekuatan Tuan Muda Yang Ling dan tahu bahwa dia pasti bisa menahan raksasa sumber hijau. Akan tetapi, sekarang, raksasa sumber hijau itu benar-benar menerjang ke arah mereka, jadi Tuan Yang Ling pasti mengalami kecelakaan. Pada saat itu, Tuan Xie segera berbalik dan bersiap untuk memeriksa. Dia adalah pengawal Pangeran Yang Ling. Jika sesuatu terjadi pada Pangeran Yang Ling, dia akan mendapat masalah. Tuan Xie, Anda. Yuan Yibo buru-buru memanggil ketika dia melihat Tuan Xie berbalik. Orang-orang kota Shenzhou mundur karena mereka takut dia dan Old Xie akan bergabung. Sekarang Lao Xie sudah kembali, bukankah dia akan mati jika tetap tinggal di sini? Pada saat ini, di sisi kota Guangjin, hanya ada 2 orang yang baru saja memasuki alam Tiandan, dan kurang dari 10 orang telah mencapai kesuksesan besar alam Didan. Di sisi kota Shenzhou, selain Zheng Suohai, ada 4 master alam Tiandan dan lebih dari 10 master alam Didan. Tidak, ada lebih dari 4 orang di alam Tiandan. Yuan Yibo merasakannya dan mendapati ada 4 langkah kaki tergesa-gesa datang, 4 orang lagi di alam Tiandan. Sekarang ekspresinya telah berubah dari Zheng Suohai. Zheng Suohai sekarang menunjukkan secercah ketajaman. Dia menunggu, dan akan langsung membunuh balik setelah Tuan Xie berjalan jauh. Mundur. Yuan Yibo berteriak lebih dulu. Mau pergi? Kejar aku. Zheng Suohai berhenti sejenak dan langsung berteriak. Awalnya, kota Guangjin mengejar kota Shenzhou, namun kini kota Shenzhou justru melawan. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok. Ah! Sebuah teriakan terdengar di telinga Yuan Yibo. Dia mengenali suara itu. Itu suara seorang ahli alam Tiandan di rumahnya. Tidak mungkin. Dengan kekuatan Tuan Su, dia tidak akan bisa langsung terbunuh bahkan jika dia bertemu dengan 4 orang dari Istana Ling Qiao dan Sekte Tianyuan. Siapa mereka? Yuan Yibo sangat bingung. Baru pada saat itulah dia bereaksi. Tampaknya masih ada seorang kultivator alam Tiandan yang belum muncul. Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Bab 298 Penguasa Kota Guangjin yang Tragis. Mungkinkah penguasa He tidak mati di tangan kota Shenzhou, tetapi dibunuh oleh anak itu? Memikirkan hal ini, tubuh Yuan Yibo bergetar hebat. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja memasuki alam bumi dan melompat 3 tingkat dan membunuh orang kuat di alam surga dan... Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu, mari kita lari menyelamatkan diri terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, teriakan lain terdengar. Itu adalah kultivator alam Tiandan terakhir dari kota Guangjin yang meninggal. Sekarang, di kota Guangjin hanya tinggal 2 orang yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam Tiandan, namun tidak ada seorang pun tersisa yang baru saja memasuki alam Tiandan. Bagaimanapun, tampaknya sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda Yang Ling itu. Namun, teriakannya tidak berhenti. Selama pelarian Yuan Yibo, orang-orang yang tersisa semuanya dibunuh oleh orang yang sama. Orang ini adalah Ye Xuan. Semua sampah sudah dibersihkan. Sekarang giliranmu, orang tua. Ye Xuan, yang mengikutinya secara diam-diam di hutan, matanya berbinar. Tuan Xie, kemarilah dan bantu aku. Yuan Yibo berteriak keras. Namun, Tuan Xie telah menghilang tanpa jejak dan mengabaikannya. Yuan Yibo sangat marah hingga wajahnya membiru. Selanjutnya, dia akan menghadapi masalah besar. Orang-orang dari kota Shenzhou mengejarnya dari belakang, dan di depannya ada raksasa sumber hijau yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam Tiandan yang bergegas ke arahnya, dengan seorang pria misterius berdiri di sampingnya dan mengawasinya dengan saksama. Meskipun ada arah lain untuk melarikan diri, arah itu sangat berbahaya. Ada sekelompok binatang misterius yang belum terpecahkan. Jika Anda terburu-buru, Anda mungkin berakhir dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Maka ia melambaikan tangannya dan memanggil elang berbaju besi emas ke langit.
Walaupun elang berbaju besi emas ini tidak dapat dibandingkan dengan burung awan melonjak di kota Shenzhou, setidaknya ia berada di kesempurnaan agung alam dan bumi. Selama dia bisa menaikinya, mungkin dia bisa kembali ke kota Guangjin. Namun, ketika elang berbaju besi emas itu berada sekitar 4 atau 500 meter jauhnya, tiba-tiba serangkaian anak panah melesat ke udara dan langsung menembus kepalanya. Melihat tunggangannya terbalik dan jatuh, Yuan Yibo tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, "Sialan." Dia tahu bahwa ini pasti mahakarya Ye Xuan. Tampaknya dia hanya punya satu cara, yaitu menyerbu ke dalam kelompok binatang misterius itu dan menggunakan raksasa hijau kecil ini untuk menghalangi langkah Zheng Shuohai dan yang lainnya. Zheng Shuohai dan anak buahnya juga mengetahui niatnya dan segera mengubah arah, mencoba menghentikannya. Namun, Yuan Yibo setidaknya adalah seorang prajurit kuat yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam Tiandan. Selain Zheng Shuohai, siapa lagi yang hadir yang dapat mengejar kecepatannya? Tidak, masih ada satu orang lagi. Kamu Xuan. Mau lari? Tetap di sini. Ye Xuan tiba-tiba menyerbu maju sambil menghunus pedang besar 8 kehancuran, seketika memotong lebih dari 10 pohon besar menjadi 2 dan menebasnya ke arah Yuan Yibo. Yuan Yibo sudah menduga serangan Ye Xuan, dan buru-buru menangkisnya dengan pisau besar di tangannya. Namun, apa yang tidak pernah ia duga adalah bahwa ada suatu formasi di bawah kakinya. Deretan gema. Berdengung. Pedang agung 8 kehancuran meledak seketika. Suara keras itu bergema di seluruh susunan gema, terus-menerus merangsang kepala Yuan Yibo dan membuatnya pingsan selama sedetik penuh. 1 detik mungkin terasa singkat, tetapi bagi seorang pendekar setingkat dia, 1 detik cukup untuk bertarung beberapa ronde. Pada detik ini, Ye Xuan mampu memadatkan pedang 8 desolate lagi. Berdengung. Pedang besar 8 kehancuran kedua langsung meledak, dan suaranya sekali lagi menyerbu telinga Yuan Yibo. Efeknya kali ini tidak terlalu besar, hanya membuatnya pingsan sekitar 0,5 detik. Namun, Ye Xuan mencapai tujuannya, dan jeda 5 detik memungkinkan Zheng Shuohai untuk mengejar ketinggalan. Tidak bagus. Setelah Yuan Yibo terbangun, dia mengutuk dalam hatinya dan menebas langsung ke arah Ye Xuan dengan pukulan besar, hampir seketika mencapai di depan Ye Xuan. Perisai 8 kehancuran. Ye Xuan buru-buru melepaskan pedang 8 kehancuran dan memegangnya di depannya. Ledakan. Tebasan besar itu mengenai perisai 8 kehancuran, langsung mengurangi banyak kekuatan benturan. Akan tetapi, formasi pembunuh angin 8 kehancuran tidak cukup menahan tebasan ini, jadi Ye Xuan juga meninju bagian belakang perisai 8 kehancuran dan bertahan. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar memblokirnya. Yuan Yibo terkejut. Serangan pedang yang dilancarkannya adalah seni bela diri tingkat atas yang paling mahir, yang mampu membunuh orang kuat yang baru saja memasuki alam Tiandan dalam hitungan detik. Namun, Ye Xuan hanya berada di alam bumi dan Yuan Yibo, mati. Zheng Shuohai bergegas maju dan menikamnya dengan pedang. Pedang itu menyambar bagai kilat, namun tidak menembus Yuan Yibo, hanya menggores bahunya. Orang tua, aku akan melawanmu. Yuan Yibo tahu dia tidak bisa pergi, jadi dia segera berbalik dan bergegas kembali. Dalam sekejap, kedua pria itu mulai berkelahi. Serahkan rubah tua ini padaku, kamu pergi dan hentikan raksasa sumber hijau itu. Zheng Shuohai berteriak pada Zheng Yu yang bergegas. Ya, ayah. Zheng Yu mengangguk, dan segera membawa beberapa orang untuk mencegat raksasa sumber hijau. Adapun Ye Xuan, dia menghilang lagi dan bersembunyi di hutan. Dia mencari kesempatan untuk membunuh Yuan Yibo, karena dia tidak tahu kapan Tuan Xie akan kembali. Jika Tuan Xie kembali lagi, saya khawatir kita harus bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Meskipun kedua belah pihak masih mempertahankan kekuatan mereka, banyak dan Yuan telah terkuras. Sekarang Yuan Yibo dan Zheng Shuohai sedang bertarung sampai mati, keduanya menggunakan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas, dan Yuan mereka dikonsumsi dengan cepat. Ye Xuan sedang menunggu dan Yuan Yibo habis, sehingga ancaman Yuan Yibo akan sangat berkurang, dan dia akan tiba-tiba dapat bergerak dan membunuh Yuan Yibo. Tentu saja, sebelum itu, dia bisa membantu mengganggu Zheng Shuohai sedikit, mungkin akan ada kejutan yang tidak terduga. Rantai bintang 7. Rantai bintang 7. Rantai bintang 7.
Anak panah beruntun ditembakkan ke arah Yuan Yibo. Meskipun dia waspada terhadap Ye Xuan, serangan ini sangat cepat. Selain itu, Zheng Shuohai hanya berada di tahap kecil alam Tiandan, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menghindari panah-panah ini. Pada serangan putaran pertama saja, betisnya tertembak, mengeluarkan banyak darah, dan mobilitasnya sangat berkurang. Dalam pertempuran yang putus asa itu, ia tidak sempat meminum obat penyembuh, sehingga luka-lukanya terus berdarah, meninggalkan jejak kaki berdarah di setiap langkah. Satu luka bukanlah masalah besar, tapi Ye Xuan menyerang seperti anjing gila. Dia tidak dapat menahan begitu banyak serangan dan segera tubuhnya berlumuran darah. Baik dan Yuan maupun kekuatan fisiknya terkuras habis. Hampir sampai. Pikiran Ye Xuan terfokus, dan dia sekali lagi memadatkan pedang 8 kehancuran. Kali ini, dia menggunakan pedangnya secara langsung untuk menyerang. Ledakan! 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 Zheng Shuohai terus menyerang dan Yuan Yibo dipukul mundur selangkah demi selangkah. Namun, Ye Xuan sekarang menggunakan pedang besarnya untuk menghalangi mundurnya Yuan Yibo. Tak lama kemudian, Yuan Yibo sudah kehabisan tenaga, dan sebagian besar dan Yuan di tubuhnya telah habis dikonsumsi oleh seni bela dirinya. Tidak bagus. Hati Yuan Yibo tenggelam. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas 2 kali lagi. Dia sungguh penuh kebencian. Jika dia bertarung melawan kota Shenzhou sejak awal, hasilnya mungkin berbeda. Tetapi sekarang, tak ada gunanya baginya untuk menyesal. Bab 299, Racun. Bajingan kecil, bahkan jika aku, Yuan Yibo, mati, aku akan membawamu bersamaku. Yuan Yibo tiba-tiba berteriak, menggunakan dan Yuan terakhirnya untuk melakukan seni bela diri dan bergegas menuju Ye Xuan. Kebenciannya terhadap Ye Xuan bahkan lebih besar daripada kebenciannya terhadap Zheng Shuohai, dan jauh lebih besar. Kali ini, dia bisa dikatakan telah dikalahkan oleh Ye Xuan. Wah, pergilah ke neraka. Yuan Yibo berteriak dan menebas dengan keras menggunakan pisau besar di tangannya, namun sebelum itu, Ye Xuan telah memadatkan perisai 8 desolate, menangkisnya di atas kepalanya, dan menopangnya dengan tangan kirinya. Dentang. Pedang senjata bumi tingkat atas menghantam keras perisai 8 kehancuran. Fisik Yuan Yibo sedikit lebih buruk dari Ye Xuan, jadi pisau ini tidak berguna. Namun, jurus pamungkas Yuan Yibo belum juga terjadi. Desir. Yuan Yibo tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dari gagangnya, mengayunkannya dengan kuat, dan menusukkan tepat ke bahu Ye Xuan. Apa? Ye Xuan juga tertegun sejenak, lalu dengan marah meninju dan menjatuhkan Yuan Yibo. Ding, inangnya kebal terhadap racun. Saat Yuan Yibo mengeluarkan pisaunya, Ye Xuan mengira pihak lain akan menembak kepalanya, tetapi Yuan Yibo tidak melakukannya, dia hanya membuangnya begitu saja. Dia pasti tidak akan menyangka bahwa Ye Xuan sekarang kebal terhadap semua racun. Hahaha, kamu telah diracuni oleh bubuk penghancur otot sehari. Suatu hari nanti, meridianmu akan hancur dan kamu akan mati. Wah, apakah kamu merasa meridianmu mulai hancur? Yuan Yibo yang terbang mundur tertawa keras. Tapi Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia langsung mengeluarkan busur panjang bermutu tinggi dan menembakkan anak panah. 7 bintang berantai. 7 anak panah ditembakkan secara berurutan, dan ketujuhnya mengenai sasaran. Salah satu di antaranya bahkan menembus jantung Yuan Yibo, menusuk jantungnya seketika. Celepuk. Tubuh Yuan Yibo jatuh ke tanah. Zheng Shuohai di samping juga menghela napas lega. Penguasa kota Guangjin Yuan Yibo akhirnya meninggal. Aku tidak menyangka kalau kakak Ye sangat berbakat. Kalau bukan karenamu kali ini, akibatnya akan sangat buruk. Zheng Shuohai berkata, lalu berkata, Saudara Ye, Anda harus segera melakukan detoksifikasi. Hari itu. Jangan khawatir, senior. Saya sudah minum pil detoksifikasi terlebih dahulu. Selain itu, penghargaan terbesar kali ini tetap untuk Anda. Saya hanya membantu Anda. Ye Xuan berkata dengan rendah hati. Ini adalah kebenaran. Kalau dia berhadapan dengan Yuan Yibo seorang diri, dia pasti akan dipukuli sampai lumpuh sebelah badan, bahkan bisa jadi impoten. Yuan Yibo hanyalah penguasa 3 kota bawah. Tidak apa-apa jika dia mati. Namun, Tuan Muda Yang Ling tidak bisa mati. Apakah Anda juga membunuhnya?
Zheng Suohai bertanya sambil mengerutkan kening. Uh. Ye Xuan terdiam sejenak dalam hatinya dan berkata, mungkinkah Tuan Muda Yangling itu adalah penguasa kota muda Yangling? Ya, kota Yangling itu berada di peringkat keempat di Zhongzhou dan termasuk dalam 3 kota teratas. Penguasa kota adalah orang yang kuat di alam Tiandan. Jika kau membunuhnya, kau akan mendapat masalah besar. Kata Zheng Suhai. Alam surgawi dan telah selesai. Gumam Ye Xuan. Setelah mencapai puncak alam Tiandan, jika seseorang berhasil menerobos sekali lagi, maka ia akan mencapai alam Lipo, alam keempat Senpo. Pada saat itu, fisiknya akan sangat meningkat dan dapat disamakan dengan naga terbang dewasa. Namun, pencapaian agung alam pil surgawi masih berada dalam jangkauan alam pil ilahi. Ye Xuan merasa jika dia meningkatkan 1 atau 2 level, dia akan mampu bersaing dengannya. Saya tahu bahwa Tuan Muda Yangling adalah Tuan Muda Kota Yangling, jadi saya membiarkannya pergi dan tidak menyentuhnya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api yang dekat. Sekarang dia hanya berada pada tahap minor di alam pil bumi. Bagaimana jika penguasa kota datang untuk membunuhnya? Itu bagus. Zheng Suohai mengangguk, lalu berjalan ke tubuh Yuan Yibo dan mengeluarkan cincin Qiankun. Rubah tua Yuan Yibo itu adalah yang paling rakus di antara 3 kota bawah kita, tetapi juga yang terkaya. Pasti ada banyak hal baik di cincin Qiankun miliknya. Tetapi jika bukan karena kakak Ye kali ini, aku tidak akan bisa membunuhnya, dan aku akan mati dengan menyedihkan. Jadi cincin Qiankun ini seharusnya menjadi milikmu. Zheng Suohai langsung melemparkan cincin Qiankun ke Ye Xuan. Mata Ye Xuan tiba-tiba berbinar, dia tidak menyangka Zheng Suohai begitu murah hati. Yuan Yibo adalah wali kota utama Guangjin. Dia harus memungut pajak dari kota-kota besar di bawah yurisdiksinya setiap tahun, jadi dia pasti kaya. Ketika Ye Xuan menyentuh cincin Qiankun, dia membenamkan pikirannya ke dalamnya. Detik berikutnya, dia tertegun di tempatnya berada. Ya ampun, Yuan Yibo ini persis seperti Tuan Muda Yangling, keduanya adalah tiran lokal yang kaya raya. Ye Xuan berseru dalam hatinya. Di dalam cincin Qiankun, dia melihat segunung kristal, semuanya merupakan kristal bermutu tinggi. 10 juta kristal kelas atas penuh, yang setara dengan 1000 kristal pelahap. Baru saja, Ye Xuan membunuh Tuan Muda Yangling dan merampas cincin Qiankun miliknya. Benda-benda di dalam cincin Qiankun telah ditelannya, dan nilainya sekitar 10 juta kristal kelas atas. Namun, sekarang, dia malah mendapat cincin Qiankun lain yang sangat berharga, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Pada saat itu, dia menelan sebagian besar benda di dalamnya, dan jumlah kristal yang ditelan langsung mencapai 3.500. Pada akhirnya, apa yang tertinggal di ruang pelahap itu adalah beberapa bahan untuk penempaan dan alkimia, serta beberapa ramuan batin binatang buas misterius. Masih banyak seni bela diri. Kumpulkan semuanya, lalu sebarkan ke orang lain, lalu tinggalkan. Ye Xuan tampaknya telah melihat rute perdagangan. Saudara Ye, kembalilah sadar dulu dan bersihkan binatang buas misterius yang tersisa. Zheng Suhai berteriak. Ye Xuan tersadar dan langsung menukar beberapa pil pemulihan dan melemparkannya ke Zheng Suhai, senior, mendistribusikan pil ini dapat sangat meningkatkan efisiensi. Zheng Suohai mengambil botol giok itu dengan ragu, membukanya dan langsung mencium aroma yang menyegarkan. Dia mencoba meminum satu dan menemukan bahwa itu segera memulihkan 20% dan yuan miliknya. Semua ini buatanku. Satu pil bisa memulihkan dan yuanku sepenuhnya. Aku masih punya beberapa. Ye Xuan melemparkan beberapa botol lagi. Ada 10 pil dalam setiap botol, artinya 10 kristal pelahap. Sekarang dia kaya dan berkuasa, dia tentu harus menjaga rekan satu timnya, dan selanjutnya, dia mungkin harus meminta bantuan Zheng Suohai. Pada saat itu, Zheng Suohai bergegas kembali dan membagikan pil tersebut kepada orang lain. Ye Xuan juga mengikuti. Kemudian, lebih dari 10 orang ini melancarkan serangan kelompok terhadap raksasa sumber hijau yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam Tiandan. Orang yang menarik target adalah Zheng Suohai, sementara yang lainnya menyerang dantian raksasa sumber hijau. Setiap manusia memiliki senjata bumi tingkat atas, sehingga mereka dapat menantang binatang mistis tingkat tinggi 1 lawan 1, belum lagi serangan kelompok oleh banyak orang.
Dalam waktu kurang dari setengah menit, raksasa hijau itu runtuh. Dia akhirnya mati. Semua orang menghela napas lega. Pada saat ini, Zheng Suohai tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, bisakah kamu memberiku ramuan batin binatang misterius ini? Aku bisa membayarmu 2 juta kristal kelas atas." Oke. Ye Xuan langsung setuju. Ramuan ajaib dari binatang misterius persediaannya terbatas. Jika Anda menelannya langsung, nilainya pasti tidak akan setinggi kristal kualitas terbaik yang Anda dapatkan sebagai gantinya. Bab 300, terobosan lagi. Zheng Suohai sangat murah hati dan langsung mengeluarkan 2 juta kristal kelas atas untuk menyelesaikan transaksi. Ye Xuan menelan kristal berkualitas tinggi ini lagi, dan kekuatannya meningkat lagi. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba mencapai telinga semua orang. Semua orang dari kota Shenzhou telah berkumpul di sini, termasuk Zhou Yan dan keempat rekannya. Jadi siapa yang bisa datang? Saat berikutnya, mereka tahu bahwa itu adalah Tuan Xie tua. Kemunculannya membuat saraf semua orang tegang lagi. Orang tua itu berjalan keluar dari hutan dan bertanya dengan heran, "Kamu membunuh Yuan Yibo?" Zheng Suohai berjalan ke depan kerumunan, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Namun, Yuan Yibo sudah mati di tangan kita." Si tua Xie menyipitkan matanya dan berhenti sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku tahu, aku Xie Hui dari Istana Penguasa Kota Yangling, tangan kanan penguasa Kota Yangling." Zheng Suohai mengangguk. "Saya senang mengetahuinya." Xie Hui terdiam lagi, lalu berkata, "Siapa yang baru saja menyerang tuan mudaku?" Mendengar pertanyaan ini, hati Ye Xuan tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, Zheng Suohai berkata lagi, "Kita semua baru saja berkumpul, tidak mungkin menyerang tuan muda Yangling dari jarak seperti itu." Meskipun dia tahu bahwa Ye Xuanlah yang menyerang tuan muda Yangling, dia tetap menyembunyikannya agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mata Xie Hui melebar dan tertuju pada Ye Xuan. Dia merasa belum pernah melihat Ye Xuan sebelumnya, dan berkata, "Bagaimana dengan anak ini?" Sebelum dia selesai berbicara, Ye Xuan tiba-tiba memancarkan gelombang dan Yuan. Keberhasilan kecil di alam pil bumi. Xie Hui langsung merasakannya. Dia hanya berada di tahap minor alam dan duniawi, jadi sekalipun dia melancarkan serangan mendadak pada Tuan Muda Yangling, mustahil baginya untuk berhasil. Anak ini hanya berada di tahap minor dari ranah dan bumi, dan Tuan Muda dapat menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Tampaknya ada beberapa orang lain di sini yang diam-diam bertindak dan menyerang Tuan Muda. Xie Hui berpikir sejenak, dan berkata, "Saya telah mengirim berita itu kembali ke kota Yangling. Tuan kota kita pasti akan tertarik pada raksasa sumber hijau ini, jadi saya harap Anda dapat menunggu Tuan kota tiba." "Menunggu Tuan kota Yangling tiba? Apakah kamu bercanda?" "Tuan, maafkan saya tidak bisa menyetujuinya." Zheng Suohai menolak secara langsung tanpa berpikir. Jika dia dapat memperoleh ramuan batin binatang misterius yang telah mencapai kesempurnaan agung alam pil surgawi, dia mungkin dapat menerobos ke kesempurnaan agung alam pil surgawi. Mustahil baginya melepaskan ramuan batin ini. "Kamu berani menolak?" Xie Hui melotot. Zheng Suohai mendengus dingin, dan berkata, "Jika penguasa kota Yangling ada di sini, aku akan sedikit takut padanya. Tapi kamu hanyalah anjingnya. Kamu ingin aku menyerahkan raksasa sumber hijau ini sendirian? Anjing. Kau mencari kematian." Dan Yuan yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xie Hui. Dia adalah orang kedua yang memimpin kota Yangling. Bagaimana dia bisa dihina seperti ini? Akan tetapi, sekarang dia kalah jumlah dan pasti akan menderita kekalahan jika bertarung langsung. "Apa kau bercanda?" Meskipun Zhongzhou bukan sebuah negara, ia memiliki peraturan yang ditetapkan oleh penguasa kota pertama. Penguasa kota dari 3 kota atas tidak diperbolehkan menyerang orang dari 3 kota bawah kecuali mereka memiliki dendam terhadap satu sama lain. Bahkan jika penguasa kota Yangling datang sendiri, aku tidak takut. Xie Hui berkata dengan keras. Xie Hui tentu saja memahami aturan ini. Bahkan jika penguasa kota Yangling ada di sini pada saat ini, dia pasti tidak akan terburu-buru menyerang Zheng Suohai. Jika dia melakukannya, dia akan langsung dihabisi oleh kota utama pertama. Kota utama pertama adalah penguasa Zhongzhou dan penguasa seluruh benua Tianshui.
Dia tidak berani menentang. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi orang-orang setingkat si Ehui mengerti bahwa wali kota-kota utama pertama sebenarnya adalah kepala Paviliun Wanshi. Dia tahu segalanya dan bisa melakukan segalanya. Baiklah, bagus sekali. Aku akan melaporkan masalah ini kepada penguasa kota secara langsung. Aku harap sikapmu tetap tegas. Selamat tinggal. Si Ehui tahu bahwa jika dia tinggal di sini lebih lama, dia tidak akan dapat mencapai apapun, jadi dia langsung pergi. Melihat kepergiannya, Ye Xuan dan Zheng Suohai saling berpandangan dan menghela napas lega. Wali kota tiga kota atas tidak diizinkan menyerang orang-orang dari tiga kota bawah, tetapi Ye Xuan bukan dari Zhongzhou. Terlebih lagi, jika penguasa kota Yang Ling tahu bahwa Ye Xuan telah menyergap Tuan Muda Yang Ling, menyebabkan Tuan Muda Yang Ling menghilang, dia pasti akan datang sendiri. Pada saat itu, Zheng Suohai mengumpulkan semua orang, diam-diam memberi mereka beberapa instruksi, dan kemudian beristirahat sebelum melanjutkan perburuan. Sekarang, kekuatan Ye Xuan telah diakui, dan dia kaya, jadi dia tidak perlu lagi bergantung pada 1% ramuan batin binatang misterius itu. Oleh karena itu, mereka masing-masing membunuh milik mereka sendiri dan ramuan batin yang mereka peroleh menjadi milik mereka sendiri. Setelah beberapa jam pembunuhan, raksasa sumber hijau di sekitar sekte Tianyuan akhirnya dibersihkan. Yang mengejutkan semua orang di kota Shenzhou adalah bahwa meskipun begitu banyak orang digabungkan, efisiensi mereka tidak sebaik Ye Xuan dan keempat rekannya. Setelah itu, Ye Xuan mulai membersihkan ramuan batin dari binatang misterius itu. Dia memperoleh satu ramuan batin binatang misterius yang telah mencapai keberhasilan kecil di alam surgawi dan, lebih dari 40 ramuan batin binatang misterius yang baru saja memasuki alam surgawi dan, 200 ramuan batin binatang misterius yang telah mencapai keberhasilan besar di alam bumi dan, 600 ramuan batin binatang misterius yang telah mencapai keberhasilan kecil di alam bumi dan, 1.500 ramuan batin binatang misterius yang baru saja memasuki alam bumi dan untuk 3.000 sisanya, semuanya berada di tingkat alam manusia dan angka ini juga mengejutkan semua orang. Dengan ramuan ajaib ini, Ling Qiao Mansion setidaknya dapat menjadi kekuatan yang lebih kuat daripada kota Guangjin. Jangan lupa bahwa kota Guangjin adalah sebuah kota. Selain rumah tuan kota, ada keluarga lain, sedangkan rumah Ling Qiao adalah sebuah sekte. Namun, semuanya ini diburu oleh Ye Xuan seorang diri. Jika Zhou Yan dan keempat rekannya disertakan, jumlahnya akan lebih besar lagi. Mayat ribuan raksasa sumber hijau kecil ini saja hampir membuat Ye Xuan berhasil menerobos lagi. Setelah itu, Ye Xuan menelan beberapa makanan lagi. Ding, tuan rumah telah berhasil mencapai pencapaian agung alam dan duniawi. Dalam satu pertempuran, ia berhasil menembus 2 kali, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak duga. Pada saat ini, pihak kota Shenzhou telah berkumpul dengan pihak istana Ling Qiao. Mereka sedang memulihkan diri dan berdiskusi pada saat yang sama. Sekarang, yang kecil-kecil itu sudah disingkirkan. Selanjutnya, kita harus berhadapan dengan raksasa sumber hijau. Kata Zheng Suohai, yang terkuat. Kakek, mengapa raksasa hijau ini hanya duduk di sana dan melihat kita membersihkan raksasa-raksasa kecil itu tanpa bereaksi apapun? Zheng Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Zheng Suohai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin tentang ini. Mungkin itu adalah pemurnian lapis lazuli secara diam-diam. Ayah, dia telah menelan lapis lazuli. Kekuatannya mungkin melebihi binatang buas biasa di alam pil surgawi. Bisakah kita benar-benar membunuhnya? Zheng Yu bertanya dengan ragu. Apakah berhasil atau tidak, kita tidak akan tahu sebelum mencobanya. Apakah kita memilih untuk menariknya dan menyerahkannya kepada penguasa kota Yang Ling? Zheng Suhai bertanya balik. Binatang roh tingkat tinggi yang telah mencapai alam surgawi dan sangatlah langka. Kapanpun binatang buas tingkat tinggi ini muncul di Zhongzhou, ia langsung diburu oleh para ahli. Bagaimanapun, ini terkait dengan alam baru, alam keempat dari roh ilahi.